Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ngutman selaku dosen pengampu mata kuliah KNU-an dan teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri alias Salsabila Anggraini, ada Mbak Lutfia, Mbak Wira, dan Mas Alimuddin yang sedang mudik tidak berkenan hadir pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang bertema ajaran-ajaran Azwajah An-Nadiyah. Ada 3 pembahasan. Yang pertama 3 ranah keilmuan Islam, tauhid, fikih, dan tasawuf. Terus yang kedua ada konsep tauhid Azwajah. Yang ketiga konsep fikih Azwajah, dan yang keempat ada konsep tasawuf Azwajah. Konsep tauhid Azwajah, tauhid itu merupakan inti dari ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Azwajah, konsep tauhid juga dirumuskan oleh 2 ulama besar, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama ada tauhid dalam Azwajah, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta. Itu pengertian dari tauhid rububiyah. Terus ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Terus yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungannya tanpa menyerupai makhluk. Itu tadi tauhid dalam Azwajah ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang selanjutnya ada pendekatan Azwajah dalam tauhid yang akan disampaikan oleh baik, saya lanjutkan. Yang kedua ada pendekatan Azwajah dalam tauhid. Jadi Azwajah ini mengambil jalan tengah antara kaum Mu'tazilah yang terlalu mengandalkan akal dan kaum Jabariyah yang terlalu fatalistik. Menggunakan metode tafwid, menyerahkan makna hakiki sifat Allah kepadanya, dan takwil, menafsirkan dengan makna yang sesuai dengan kebesarannya. Itu ada pendekatan Azwajah dalam tauhid. Jadi Azwajah sendiri itu mengambil jalan tengah di antara kaum Mu'tazilah yang terlalu menekankan atau mengandalkan akal dan kaum Jabariyah yang terlalu mengandalkan fatalistik. Yang selanjutnya ada konsep fikih Azwajah yang akan disampaikan oleh Mbak Lutfia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang konsep fikih Azwajah. Tadi kan yang pertama udah ada konsep tauhid. Nah, yang kedua ada konsep fikih Azwajah. Nah, fikih dalam Azwajah itu mengacu pada pemahaman hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dengan pendekatan yang moderat. Kemudian mazhab dalam fikih Azwajah itu berpegang teguh pada fikih Imam Syafi'i, tapi tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, prinsip utama dalam fikih Azwajah itu fleksibilitas, yaitu menerapkan hukum yang sesuai. Jadi dalam menerapkan hukum itu fleksibel, sesuai seperti itu. Kemudian ada karakteristiknya. Bagaimana sih karakteristik fikih Azwajah? Yang pertama itu tawasud atau modern, yaitu tidak ekstrim dalam menerapkan hukum Islam. Yang kedua itu tawazun atau seimbang, yaitu menyeimbangkan antara dalil nakli dan dalil akli. Yang ketiga yaitu tasamuh atau toleran, yaitu menghormati perbedaan pendapat dalam Islam
amar ma'ruf nahi munkar, dan menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijaksana. Nah, di sini ada juga konsepnya. Bagaimana sih konsep tasawuf aswaja? Oh, berarti ini materi yang selanjutnya ya. Jadi kan udah ada konsep tauhid, konsep fikih, nah yang ketiga ada konsep tasawuf. Tasawuf dalam aswaja itu merupakan pendekatan spiritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap berpegang pada syariat. Nah, ada dua aliran tasawuf dalam aswaja, yaitu tasawuf ahlaki dan tasawuf amali. Yang pertama ada tasawuf ahlaki, yaitu menurut Imam Al-Ghazali ya, yaitu menekankan perbaikan akhlak dan penyucian hati. Yang kedua ada tasawuf amali yang dikemukakan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi yaitu mengutamakan amalan ibadah seperti zikir dan wirid, seperti yang orang-orang NU biasa lakukan seperti itu. Nah, tasawuf aswaja juga memiliki prinsip, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antara zikir, ibadah, dan muamalah. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu atau hablum minallah, dan sesama manusia atau hablum minanas. Dan materi selanjutnya ada penerapan konsep tauhid, fikih, dan tasawuf yang akan disampaikan oleh Mbak Wira. Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada penerapan konsep tauhid, fikih, dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada penerapan tauhid. Nah, untuk menerapkan tauhid, yang pertama kita harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Yang kedua itu harus menghindari perbuatan syirik dan tahayul. Yang ketiga itu meningkatkan ketakwaan melalui ibadah yang benar. Nah, selain itu ada penerapan fikih. Yang pertama itu melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Yang kedua itu berinteraksi dengan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Yang terakhir itu menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari ajaran Islam. Yang terakhir itu ada penerapan tasawuf. Nah, untuk penerapan tasawuf, yang pertama itu ada mengamalkan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial, memperbaiki zikir dan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir itu bersikap sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Jadi materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dalam konsep aswaja itu mencakup 3 aspek utama. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, dan yang ketiga tasawuf. Kalau tauhid aswaja itu lebih menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Sedangkan fikih aswaja mengajarkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Yang terakhir ada tasawuf aswaja, itu menekankan pentingnya penyucian hati tanpa meninggalkan syariat. Jadi ketiga konsep ini itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lanjut yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan Waldis. Peran mahasiswa dalam menyikapi tantangan global dengan cara berpikir manhaj al-fikr. Manhaj Oh iya. Sorry, manhaj al-fikr. Fikr. Manhaj berpikir secara moderat. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana peran mahasiswa dalam menyikapi tantangan global dengan cara berpikir manhaj al-fikr.
Jadi mahasiswa itu memiliki peran penting dalam menyikapi tantangan global dengan cara berpikir manhaj tersebut. Karena manhaj al-fikr itu merupakan metode berpikir yang sistematis dan terstruktur, berlandaskan pada nilai-nilai keimanan. Terus ada beberapa peran mahasiswa dalam menyikapi tantangan global dengan manhaj al-fikr. Bacanya gimana sih? Fikr. Jadi mahasiswa itu perlu memahami berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, terus kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, dan perkembangan teknologi. Dengan manhaj al-fikr, mahasiswa dapat menganalisis tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif, melihat akar permasalahan, dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Terus mahasiswa juga diharapkan untuk mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan global. Jadi manhaj ini itu mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap solusi yang ditawarkan. Terus, jadi pada intinya dengan menerapkan manhaj al-fikr, mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi tantangan global dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Itu dari saya. Ya, selanjutnya ada pendapat dari Mbak Lutfia dan Mbak Wira. Pendapat sih. Ya, izin menambahkan, tadi Mbak Alia kan udah menjawab bahwasanya manhaj al-fikr ini lebih ke berpikir kritis ya. Berpikir kritis, kemudian bijak dan konstruktif juga. Jadi sedikit menambahkan peran ya mahasiswa dalam menyikapi tantangan global ini bagaimana sih? Jadi yang pertama itu harus menggunakan akal. Mahasiswa harus menggunakan akal untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Gitu. Jadi pada intinya harus menggunakan Akal. Kalau nggak punya akal, tuku. Ya di Shopee ada 10 ribuan. Selain menggunakan akal, juga harus menggunakan wahyu. Jadi harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber inspirasi dan pedoman untuk dalam mahasiswa mengambil keputusan. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Mbak Wira mau menambahkan? Itu mahasiswa itu dapat menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dalam mencari solusi terhadap tantangan global. Dengan memahami nilai-nilai Islam yang bersifat universal, mahasiswa dapat menyelaraskan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Jadi dengan cara berpikir manhaj al-fikr, mahasiswa dapat menjadikan agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketajaman moral dan spiritual dalam menyelesaikan permasalahan global. Mungkin seperti itu Mbak Aldis. Jadi pada intinya manhaj al-fikr itu dalam konsep dalam penerapan mahasiswa, mahasiswa itu harus mau ngomong apa? Menggunakan akal. Berpikir kritis. Oh ya, berpikir kritis. Terus kalau misal mau menyimpulkan itu harus lewat Al-Quran dan harus berpedoman pada Al-Quran dan Al-Quran hadis. Jadi nggak boleh asal mengambil keputusan kayak gitu. Jadi harus ada dasarnya. Seperti itu. Dasar hukumnya ya, betul. Dasar hukumnya. Jadi mahasiswa itu harus ada perubahan. Jangan lupa ngopel. Seperti itu Mbak Aldis. Gimana dengan jawaban dari kelompok kami? Apakah udah puas? Itu katanya Mbak Rahel mau menyanggah, Pak. Iya, Pak, mau menambahkan, Pak. Itu udah cengir-cengir dari tadi, Pak. Katanya kurang. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet, Lut.
Kalau yang ini sudah pernah dibahas dulu ya, waktu yang saya tulis di sini itu loh yang ahli sunnah mengikuti imam-imam, berapa imam itu kan di teologi ilmu kalam itu Imam Abu Hasan dan Abu Mansur, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau di fikih itu yang imam mazhab 4 itu, sementara yang di tasawuf Imam Al-Ghazali dan siapa tadi? Iya, Imam Junaid Al-Baghdadi. Terus ajarannya seperti yang tadi, ajaran mereka seperti yang tadi jenengan sampaikan, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kayaknya belum detail deh, iya kan? Belum detail kan? Masalahnya Imam Ghazali itu kitabnya segini berapa? Ihya berapa mbak? 4 jilid atau berapa jilid? Iya kayak gini ya kan? Itu Imam Ghazali loh, Imam Ghazali itu sudah segini kayaknya. Terus Imam Abu Hasan al-Asy'ari kitabnya yang terkenal 3, Al-Ibanah, terus Al-Luma, satu lagi apa gitu. Terus Imam kan itu kayaknya belum semua, itu hanya garis besarnya yang kalian sampaikan tadi ya. Tadi pertanyaannya gimana Mbak? Sudah dijawab kan ya? Itu tadi sudah dijawab, benar? Sudah kan, sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan nggak? Percaya bahwa adanya Tuhan ya Pak. Lah, Kemarin kan Bapak agak menyinggung ateis ya. Iya. Lah, kalau ateis itu kan mereka tidak percaya akan Tuhan. Tapi mereka kan baca-baca buku kan Pak. Lah, kalau dipikir-pikir berarti secara tidak langsung mereka menuhankan buku. Iya, jadi gini, ateis itu mereka sebetulnya bukan tidak percaya Tuhan ya, jadi gini, mereka tidak mempercayai konsep Tuhan sesuai dengan yang diceritakan dalam agama-agama. Mereka punya pemahaman ketuhanannya sendiri yang bisa jadi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama baik di Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha gitu. Iya, jadi ya itu tadi benar. Kadang mereka mempertuhankan sains bisa, mempertuhankan buku bisa, mempertuhankan duit bisa gitu. Jadi mereka tidak mengakui, tidak ikut Tuhan. Iya. Secara tidak langsung mereka menuhankan. Iya, menuhankan yang lain. Mereka tidak ikut ajaran agama gitulah intinya itu ya. Mereka tidak ikut ajaran ketuhanan yang ada di agama. Tapi mereka punya ajaran sendiri atau mengikuti pemikirannya sendiri. Gitu. Yang akhirnya juga sama-sama terjebak sih sebetulnya. Kadang mereka terjebak di, kalau yang ilmuwan biasanya kan mempertuhankan sains. Pokoknya kalau yang tidak ilmiah dia tidak percaya gitu kan. Iya, itu mempertuhankan sains berarti. Ada yang mempertuhankan duit gitu, akhirnya kembali ke sana. Misal loh, ada yang mempertuhankan apa gitu, ada yang mempertuhankan dirinya sendiri. Ya misalnya apa ya, ya mungkin Raja Firman kali itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan gini, kalau kita di orang Indonesia ya, yang dari kecil sudah diajarkan atau dikenalkan tentang Tuhan, untuk tidak bertuhan itu tidak mungkin gitu. Iya, karena sudah dicekoki ya, karena sudah tertanam di pikirannya tentang Tuhan. Entah bagaimana dia menyimpulkan akhirnya kan. Tapi untuk nol sama sekali, nihil, nol, nggak kenal Tuhan sama sekali nggak mungkin.
Beda dengan misalnya orang-orang di Rusia atau daerah sana lah ya, yang dari kecil sama sekali tidak ada yang pernah, dia tidak pernah mendengar satu kata Tuhan pun, baik dalam bahasa yang lain atau yang Tuhan kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya God, bahasa Arabnya Allah kan gitu. Jadi mereka tidak pernah mendengar sama sekali tentang kata-kata istilah Tuhan, baik dalam bahasa mereka ataupun istilah yang sejenis. Kan kalau orang-orang seperti itu kan mungkin untuk tidak bertuhan gitu, atau tidak kenal dengan Tuhan gitu. Meskipun mungkin dia juga mengharapkan atau punya pemikiran sendiri, meskipun itu tadi istilah mereka tidak nyebutnya Tuhan gitu kan, akhirnya begitu. Jadi orang-orang sejak zaman dahulu juga sebelum munculnya Islam, ya mereka sudah bertuhan. Mungkin atau gini, pemahaman mereka tentang Tuhan itu berbeda-beda. Makanya istilahnya pun berbeda-beda. Di Yahudi ada Yahweh, di apa lagi? Ada Tuhan, istilah Tuhan Bapa kan Tuhan Allah gitu kan. Di Tiongkok Tien. Tuhan Tien. Jadi Tuhan dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Cina atau Tiongkok itu Tien. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan God. Iya. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Belanda misalnya God jadinya. Bacanya bukan God tapi hot. Karena G di Belanda itu H kayak H. Hot. Iya. Hot apa hot ya? Saya lupanya hot pendek atau hot gitu kan. Saya lupa. Kalau di bahasa Jermannya memang God, double T tapi tulisannya GOTT. GOTT, God. Itu kalau di bahasa apa lagi? Beda negara beda istilah. Bahasa Jawanya Gusti Allah malah. Iya kan? Orang Jawa kan nyebutnya Gusti Allah malah. Lah iya kan? Kayak gitu. Jadi beda negara, beda istilah, bisa jadi beda pemahaman. Yang menjadikan seragam itu kan agama itu. Yang menjadikan atau mengajarkan bahwa pemahaman tentang ketuhanan harus seragam itu kan di agama gitu. Di Islam ya sesama Islam berarti kan pemahaman keagamannya sama. Sesama Katolik pemahamannya sama, sesama Konghucu sama, sesama Buddha pemahamannya sama gitu. Makanya kalau beda agama kan beda pemahamannya akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Karena memang Tuhan itu secara fisik tidak terlihat sih ya, jadi posisi secara fisik tidak terlihat, jadi susah itu untuk menceritakan itu. Makanya masing-masing bangsa punya definisi sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri, wajar. Makanya di ilmu kalam pun begitu kan. Nanti Mu'tazilah dia punya pemahaman sendiri, meskipun sama-sama Tuhan itu esa atau tunggal. Tunggal dengan esa itu tunggal ya, beda dengan satu. Beda enggak? Tahu bedanya esa dengan tunggal dengan satu enggak? tunggal dengan satu. Iya, bedanya tunggal dan satu, tahu enggak? Kalau tunggal ya berarti nggak ada yang lain. Iya, enggak ada yang lain kan? Kalau satu kan ada dua. Iya itu. Berarti sudah paham ya. Tuhan itu meskipun sama-sama tunggal, sama-sama memahami bahwa Tuhan itu tunggal, tapi pemahamannya beda-beda. Kalau di Mu'tazilah tidak mengenal sifat, tidak ada sifat bagi Allah gitu. Kalau di Asy'ariyah, di Ahli Sunnah ada sifat gitu.
seperti itu. Nanti kalau di Jabariyah kalau di Jabariyah nanti konsep takdir ya, takdir itu nanti ada di aliran yang apa ya, Jahamiyah kalau nggak salah itu. Dia memahami Tuhan itu seperti manusia. Jadi Tuhan punya tangan, ya tangannya sama dengan manusia gitu. Tuhan ya bentuknya sama dengan manusia gitu. Wujudnya sama dengan manusia gitu. Itu ada aliran di Islam yang memahaminya seperti itu. Tuhan itu wujudnya sama dengan manusia. Tuhannya manusia, wujudnya sama dengan manusia. Wujud fisiknya loh. Itu kalau nggak salah Jahamiyah kalau nggak salah apa ya. Coba nanti kamu misalnya kalau mau browsing yang bahasa Latinnya antropus kan manusia ya, antropomisme kalau nggak salah itu istilahnya itu. Penyerupaan manusia atau Tuhan diserupakan dengan manusia gitu. Coba. Antropomorfisme. Nah, itu antropomorfisme gitu. Nama alirannya apa Pak itu? Jahamiyah kalau nggak salah atau apa ya? Itu zaman ya masih zaman eranya Mbah Abu Hasan itu. Banyak itu aliran-aliran teologis era itu banyak. Yang paling terkenal ya Mu'tazilah itu. Dan Asy'ariyah yang terkenal karena pengikutnya banyak. Misalnya di pendahulunya kitab Ibanah itu ya yang Imam Abu Hasan itu. Di sana beliau juga menyampaikan bahwa pandangan saya yang ini bertentangan dengan pemahamannya kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Haruriyah, Rafidah, ada berapa itu yang disebut aliran itu. Kalau yang Rafidah itu Syiah, Rafidah kalau nggak salah, Ismailiyah, itu nama-nama aliran era itu. Itu bisa di browsing sendiri itu nanti. Banyak literatur yang menceritakan itu. Jadi ngelantur ini ceritanya, ngantuk pasti kalian. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Bagus. Ayo.